Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, gimana? Luar biasa? Haleluya, puji Bapak Yahweh. Langsung aja pada pagi hari ini kita mau membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Bapak Yahweh yang saya ambil dari kitab 2 Tawarikh 35 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarikh 35 ayat 1 sampai 3. 3 ayat kita akan baca sama-sama ya, seperti yang tertulis dalam kitab suci yang tertera di depan. Kita baca sama-sama 2 Tawarikh 35 ayat 1 sampai 3. 3, 2, 1. Dan Yosia melaksanakan Paskah di Yerusalem bagi Yahweh. Dan mereka menyembelih domba Paskah pada tanggal 14 bulan yang pertama. Dan dia menempatkan para imam pada kewajiban mereka dan menguatkan mereka bagi pelayanan dalam bait Yahweh, dan berkata kepada orang-orang Lewi yang mengajar seluruh Israel dan orang yang telah dikhususkan bagi Yahweh, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah Salomo anak Daud Raja Israel bangun. Itu tidak lagi menjadi beban di atas pundakmu. Sekarang layanilah Yahweh Elohimmu dan umatnya Israel. Amin. Puji Bapak Yahweh. Silakan duduk. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya. Kesaksian yang luar biasa. Ya, bertubi-tubi boleh disaksikan. Kalau boleh saya kasih judul anak muda. Ya. Temanya hari ini adalah harinya buat anak muda dan tema yang bagi mereka yang sudah pernah muda. Ya. Saya tidak bilang tua tapi yang pernah menjadi tua. Pernah menjadi muda. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Mungkin Bapak Ibu ingat ya waktu kesaksian saya beberapa minggu yang lalu. Bapak Yahweh sudah memberikan firman bagi saya, ada 3 ya, 3 hal yang harus saya sampaikan ya waktu itu, dan sekarang yang ketiga yaitu mengenai Paskah ya. Ya, pertama kan yang oleh pembangunan Bait Elohim pada zaman Nabi Hagai dan Ezra pada saat itu ya. Lalu yang kedua adalah mengenai Yosafat ya, Yosafat yang telah Bapak Yahweh pakai, dan pada saat ini yang ketiga Bapak Yahweh menyatakan tentang Paskah yang harus saya sampaikan. Ya, pada waktu itu saya sudah persiapkan Bapak Ibu, tapi ketika saya berada di lokasi kerja kemarin, saya sudah siap-siap kan, kira-kira 3 atau 4 hari mau pulang ada kabar teman saya sakit ya, teman saya sakit, jadi saya harus perpanjang kurang lebih 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu. Wah, di situ saya jadi pergumulan nih sama Bapak Yahweh. Tuhan, ini kan yang harus dipersiapkan, Engkau sudah perintahkan kan tentang Paskah ini. Kalau saya nggak pulang, saya mikir ini berarti masa hari raya Paskahnya udah lewat Tuhan ya. Saya mikir ya udahlah, biarin aja kan Bapak Yahweh udah suruh kayak begini, ya udah. Dan puji Bapak Yahweh, ketika saya sudah sedang mempersiapkan ini tadi ya, oleh beberapa kesaksian-kesaksian yang boleh dikuatkan ya. Yang pertama, anak muda dan mereka yang pernah muda, jangan beri celah pada setan. Ya. Lalu yang kedua, kita cari yang cocok dengan pendapat kita, alias kita cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Ini poin-poin yang saya dapat tadi ya, ini saya catat semua Bapak Ibu dari kesaksian itu. Lalu yang kedua, berdoa, takut akan Tuhan. Ya.
Karena pikiran kita ya biasanya kan maunya anak muda, ketika kita masih muda juga pengennya berjalan sendiri ya. Berjalan sendiri sesuai dengan keinginan kita, masih muda, semangat, jiwa muda, maunya jalan sendiri. Tapi yang Tuhan tekankan melalui kesaksian tadi yang diucapkan oleh keluarga Bapak Rimon Sianturi, yaitu kita harus berdoa, takut sama Bapak Yahweh. Ya. Lalu ini sebenarnya saya cukup ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya tadinya mau menyaksikan juga tentang keluarga dari Pak Sianturi ini ya. Cumannya saya berpikir, Tuhan ini kan masa lalu mereka, masa saya harus korek-korek lagi. Saya bingung di sini gimana caranya. Tapi puji Bapak Yahweh tadi diceritain sendiri ya. Ya, bukan saya yang mau cerita ya. Bapak Yahweh tahu. Mungkin saya ngapain ngorek-ngorek seperti ayam gitu ya, ngorek-ngorek di sampah. Tapi ya mereka sendiri yang bersaksi ya, puji Bapak Yahweh ya. Tadi kan disaksikan mukanya kayak setan katanya ya. Itu yang mau saya sampaikan, tapi saya mau ngomong masa saya mau bilang muka Pak Rimon kayak setan kan nggak enak gitu ya. Tapi puji Bapak Yahweh disaksikan sendiri. Ya, puji Bapak Yahweh. Dan juga kita pernah melihat bahwa setan pun juga bisa menyamar pakai nama Yahweh. Ya. Mungkin orang-orang di luar sana mereka nggak ngerti. Masa nama Yahweh yang begitu kudus dalam Yeshua HaMashiach itu sudah pasti benar. Tapi ternyata melalui pengalaman hidup kita, setan juga bisa menyamar, yaitu namanya malaikat terang ya. Mereka menyamar dengan nama Bapa Yahweh dan juga dalam nama Yeshua HaMashiach. Itu yang mau saya saksikan. Tadinya saya takut, tapi sudah disaksikan. Puji Bapa Yahweh. Lalu tadi kita juga menyaksikan bagaimana pertolongan Bapak Yahweh ya terhadap Ibu Yolce yang sudah menyertai dalam perjalanannya menuju ke kota Ambon sana. Semua diberikan kelancaran oleh Bapak Yahweh. Kenapa? Karena hanya berserah, hanya berdoa. Hanya berdoa, memohon supaya Bapak Yahweh yang atur semuanya. Semua sudah diatur, beres. Puji Bapak Yahweh. Lalu tadi juga saksian daripada Ibu Gembala mengenai para pelayan Tuhan ya, hati-hati. Ketika kita, ya mungkin kita nggak sadar ya, ketika kita sedang berada di depan mimbar seperti ini, kita nggak bisa ngelihat tingkah laku kita seperti apa, karena kita ditonton oleh banyak orang. Karena apa? Satu nama bilangan binatang yaitu internet. Nanti saya akan bahas ya. Mungkin di sini ya nanti di bagian belakang. Lalu yang terakhir mengenai kesaksian hidup dari, ya saya juga sebenarnya terbeban sama kakak saya ya. Saya pernah bilang sama istri saya, pokoknya ini kalau Matthew sembuh, tadi kan disaksikan ya, pokoknya si kakak saya ini harus beribadah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach ya. Jangan lari-lari lah, sudah cukup touring kemana-mana, sudah cukup ya. Saya sempat bilang sama istri saya, pokoknya kalau si Matthew sembuh, Semi harus kembali ke sini. Ya. Semi harus kembali ke sini, minta ampun sama Bapa Yahweh di depan jemaat. Ya, karena itu yang menghalangi dia ya, apalagi dia sebagai anak sulung ya. Tadinya ini buka-buka sedikit saja Bapak Ibu. Tadinya kan pikiran saya nih, kalau ada kakak saya di sini saya bisa jadi berpetualang lah di Salatiga ya. Jadi ya mungkin cita-cita saya pengen jadi orang kaya di sana ya. Karena kan tinggalnya di desa, pasti pengeluaran sedikit. Tadinya pemikiran saya seperti itu. Ya, tapi puji Bapak Yahweh, di sini Bapak Yahweh punya rencana yang lebih baik lagi bagi saya, bagi keluarga, dan juga bagi Bapak Ibu semua ya. Puji Bapak Yahweh. Ya, saya juga sempat berpikir Bapak Ibu, ini apa hubungannya Bapak Yahweh antara merayakan Paskah yang tadinya saya pikir sudah lewat untuk dirayakan,
Tapi baru saya sampaikan pada saat ini. Baru saya sampaikan firman Tuhan pada saat ini, ya. Ternyata Bapak Yahweh memiliki rencana yang indah, ya. Sudah disaksikan, ya. Kalau kita keluar, kalau kita melakukan segala sesuatu, kadang-kadang kita emosi dulu, pikirannya belakangan, ya. Emosi dulu, ya biasa kan anak muda kan, emosi dulu, pokoknya harus begini, harus begini. Ntar setelah keluar baru mikir, ya. Tadi apabila saya tanya sama ini ya, sama Yesaya, kalau misalkan kamu marah seperti itu ada gunanya? Enggak ada, ya. Setelah sekarang baru pikir, oh iya, enggak ada gunanya ya. Tapi di situ bagaimana setan mau memakai, ya, anak-anak yang dikasih oleh Bapak Yahweh supaya ditarik sama si setan, ya. Sungguh begitu besar pemeliharaan Bapak Yahweh ya bagi jemaat anak domba Adonai. Haleluya, beri kemuliaan dulu bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Oke, langsung aja saya beri judul yaitu Raja Yosia merayakan Paskah, ya. Untuk lengkapnya mungkin Bapak Ibu bisa baca semua ya dari 2 Tawari 34 dan juga 35. Tapi saya ambil sepotong aja. Oke, next selanjutnya. Oke. Latar belakang dari si Raja Yosia ini. Saya juga baru, oh iya ya, ini buat anak-anak, anak muda. Ya, menjadi raja umur 8 tahun. Ya, saya bacakan dari 2 Tawari 34 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun ketika dia mulai menjadi raja, dan dia memerintah selama 31 tahun di Yerusalem. Kuncinya apa? Ia melakukan yang benar di mata Yahweh dan berjalan di jalan-jalan Daud leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dari sejak kecil, dari umur 8 tahun, ya, kita sudah yang ada di tempat ini, kita sudah dididik dan dilatih melalui anak-anak sekolah minggu, dan sekarang anak-anak muda, kita mau belajar dari Raja Yosia. Dari umur 8 tahun, dia sudah dipakai menjadi raja di Yerusalem selama 31 tahun. Berarti kalau mulainya umur 8 tahun, berarti berakhir di umur 39 tahun. Pas kan? Yang namanya anak muda ya usia-usianya sekitar segitu. Ya. Selama 31 tahun ia bisa memerintah. Kenapa? Karena ia melakukan yang benar di mata Yahweh. Ya, tidak hanya melakukan yang benar tapi juga apa? Dia berjalan di jalan Daud, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Dari kecil sudah boleh menjadi raja, nanti juga kita semua sesuai dengan kitab Wahyu kan, kita akan menjadi apa? Raja-raja dan imam. Dalam Wahyu berapa? Wahyu 5 ya. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Coba baca Wahyu 5 ayat 10. Dan kau telah menjadikan kami apa? Raja-raja dan imam-imam bagi Elohim. Jadi kalau mau jadi raja, kuncinya apa? Melakukan yang benar. Ya. Dari sejak kecil, masa muda kita dilatih. Ya, dilatih untuk melakukan kebenaran firman Bapak Yahweh. Caranya gimana? Tadi kan sudah disaksikan sama-sama ya. Bahwa caranya, hai anak muda, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih. Coba buka Amsal 10 ayat 27. Takut akan Yahweh memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik akan dipersingkat. Ya. Kalau kita lihat di belakang, satu lagi Mazmur 119 ayat 9. Ya. Kalau kita lihat Mazmur 119 ya, ayat 9, kalau kita lihat dari zaman-zaman raja-raja
Yehuda atau juga zaman-zaman Raja Israel tuh apabila mereka tidak menyembah kepada Bapa Yahweh, rata-rata masa pemerintahannya hanya sebentar, ya. Tapi ini bisa mencapai 31 tahun, ya. Dengan apa seorang muda membersihkan jalannya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Bapa Yahweh, ya. Jadi menjaga sesuai dengan firman Bapa Yahweh, ya. Kalau memang, ya saya juga menyadari, saya juga enggak kan kalau pujian kan kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ya. Kadang-kadang kalau sudah malam juga enggak baca firman Tuhan, ya. Jadi ya wajar kalau misalkan kita ditegur enggak baca firman, ya wajar. Saya juga kadang-kadang kalau sudah capek, apalagi kalau di tempat kerjaan kan sudah capek, sudah malam, udah mandi pakai air hangat, tinggal tidurnya. Tinggal tidur, ya paling kan sembahyang sebentar, habis itu sudah lupa baca firman Tuhan, ya. Tetapi di sini si Raja Yosia, dia tetap menjaga kelakuannya bersih di hadapan Bapa Yahweh, sehingga apa? Usia pemerintahannya diperpanjang, tetapi orang-orang fasik akan dipersingkat, ya. Next, kita balik ke slide. Pada usia 16 tahun, ya, saya baca 2 Tawar 34 ayatnya yang ketiga. Dan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ya. Tahun ke-8, dia mulai dari umur 8. Kalau pada tahun ke-8 pemerintahan berarti umur 16, ya. 8 tambah 8, 16. Pada usia 6 tahun, dia mulai mencari Yahweh. Ya, saya bacakan aja. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika dia masih muda belia, ya, dia mulai mencari Elohim Daud leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 atau umur 20, ia mulai menahirkan Yehuda dan Yerusalem dari tempat-tempat pemujaan dan asyera-asyera dan patung-patung jahat, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Dan mereka merobohkan mesbah-mesbah Baal di hadapannya, juga mesbah-mesbah kemenyan yang ada di bagian atas daripadanya telah dia tebang. Dan asyara-asyara dan patung-patung pahatan serta patung-patung tuangan telah dia remukan dan lumatkan, lalu ia menebarkan ke atas pekuburan dan selanjutnya. Dan dia membakar tulang-tulang para imam di atas mesbah mereka dan menahirkan Yehuda dan Yerusalem. Dan di kota-kota Manasye, Efraim, Simeon, bahkan sampai Naftali, ya. Semua, tidak hanya di Yerusalem, tetapi hampir semua wilayah dia habisin, dia babat habis itu berhala, ya. Berhala-berhala yang menghambat kita datang kepada Bapa Yahweh. Si Raja Yosia kasih contoh, habiskan. Umur 20, ya. Sekarang anak-anak muda umur berapa? Apakah kita tadi kan pada usia 16 tahun dia pada waktu masih muda belia, dia mulai mencari Yahweh. Ya, ingat dia mulai mencari Yahweh berarti apa? Ada usaha untuk boleh mengenal siapakah Bapa Yahweh Elohim leluhurnya yang sudah menjadikan hebat menang dalam Yehuda. Ya, oleh karena itu ketika umur 16 tahun dia mulai mencari Yahweh dan pada usia 20 tahun dia mulai menghancurkan berhala-berhala, ya. Berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang ada dalam hidup kita apa? Ya, yang menghalangi kita datang kepada Bapa Yahweh apa? Ya. Serahkan itu, hancurkan, lumatkan dalam nama Bapa Yahweh, ya. Orang sering bilang kedagingan. Ya. Kedagingan itu bukan hanya berjalan-jalan, kalau kata orang adalah sekarang healing. Ya, anak muda kan tahu healing kan? Healing berarti perlu refreshing, penyegaran, ya.
Berhala-berhala tidak hanya perlu healing, jalan-jalan melihat keluar, tidak hanya jalan-jalan ke mall, tidak hanya bersenang-senang, tetapi apa? Kedagingan kita. Salah satunya marah, salah satunya emosi, itu yang dikikis, dibakar habis. Ya, pada usia 20 tahun dia mulai bergerak. Pokoknya aku mau mencari Bapa Yahweh. Ya. Lalu setelah itu, setelah usianya 20 tahun, pada 2 Tawarik 34 ayatnya yang ke-8, dan pada tahun ke-18 pemerintahannya, alias umur berapa? 18 tambah 8, 26 tahun, dia mulai memperbaiki Bait Elohim. Ya. Kenapa Bait Elohim perlu diperbaiki? Karena dulunya Bait Elohim itu dirusak, ya, diisi dengan berhala-berhala, dengan sesembahan yang bukan Bapa Yahweh. Ya, berbicara Bait Elohim, berbicara apa? Tubuh kita, hati kita, kehidupan kita. Ya, Raja Yosia mulai memperbaiki Bait Elohim. Ya, ketika kita masih muda, kita harus mulai memperbaiki hidup kita. Ya, perbaikilah Bait Elohim, yaitu diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena di dalam hidup kita ini banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, mungkin kita sudah diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar, ya, dengan hal-hal, ya, ketika kita boleh mendengar dengan telinga, kita boleh melihat dengan mata, ya. Tetapi Bapa Yahweh kehendaki kita belajar dari Raja Yosia. Pertama, cari Bapa Yahweh di usia masih muda belia. Lalu yang kedua, hancurkan segala berhala-berhala dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, mulai kembali bangun Bait Elohim yang tadinya mungkin sudah rusak, diisi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, tadi kan di sini dikatakan bahwa ketika Raja Yosia mulai menghancurkan berhala-berhala, dia tidak hanya menghancurkan yang ada di Yerusalem. Ya, seperti yang saya bilang bahwa kalau kita hanya membaca firman Tuhan, mungkin gambarannya kurang ini, ya. Ini apa sih? Yerusalem, Naftali, Simeon, apa sih? Yuk kita lihat next selanjutnya. Nah, pada saat dulu Israel dan Yehuda satu. Pada saat zaman si Daud dan juga Salomo. Salomo sebelum dia meninggal, ya. Dia dipersatukan nih. Wilayahnya seperti ini. Ini adalah wilayah yang dibagikan oleh Yosua, yang sebelah kiri Bapak Ibu, ya. Bagian atas, dari sini ke atas, setelah pecah, bagian sini ke bawah menjadi Yehuda. Bagian atas menjadi Israel. Pecah jadi dua. Ya, oleh karena itu tadi dikatakan apa? Ada Yerusalem, ada Manasye. Yerusalem di sini. Ada Manasye, ada Efraim, bahkan sampai ke Naftali. Semua berhala-berhala dihancurkan. Ya, mereka masih satu saudara. Ya. Jadi ketika kita menghancurkan berhala-berhala, tidak hanya diri kita aja, ya, saudara-saudara kita, Bapak Gembala sering menasihati kita, doakan mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita, ya. Raja Yosia melakukan hal seperti itu, ya. Dia menghancurkan, membabat habis semua berhala-berhala yang ada di Yehuda bagian bawah dan juga Israel yang bagian atas, ya. Ketika kita boleh melihat ini kan jadi enak. Oh, ternyata ya kalau kita misalkan
Saya belum pernah ke Kalimantan. Kalau saya orang hanya bilang Balikpapan atau juga Samarinda, saya nggak ngerti. Tetapi ketika saya melihat peta, oh ternyata daerahnya di sini. Saya jadi tahu ya. Jadi wilayahnya di sini, oh ternyata Manasye itu kan ada dua kan, ada bagian barat, ada bagian timur. Oh ternyata Manasye itu sekarang sebagian ada yang jatuh ke tangan mana? Yordania, ya. Dan juga di bagian atas, bagian Tirus, bagian Sidon itu bagian Libanon, ya. Jadi kita ya sedikit-sedikit inilah supaya ada gambaran, ada ya tidak hanya sekedar membaca ya. Si Raja Yosia dia menghancurkan itu semua, ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan si siapa? Si Rabi Saul ya atau juga si Paulus ya, ketika dia kan ada di Yerusalem ya. Kuncinya kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem itu ada di tengah-tengah bumi. Ya. Yerusalem itu ada di tengah-tengah. Ya coba baca Yeskiel 5 ayat 5. Yeskiel 5 ayat 5. Yerusalem itu ada di tengah-tengah bangsa-bangsa. Jadinya kenapa dia selalu menjadi pelototan orang? Karena begitu. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, inilah Yerusalem, aku menempatkannya di mana? Di tengah-tengah bangsa-bangsa dan sekelilingnya ada negeri-negeri. Ya, jadi kalau kita lihat Yerusalem ini posisinya ada di tengah-tengah bumi, ada di tengah-tengah ya di tengah-tengah pusat bumi ya. Jadi pada saat itu si Raja Yosia dia mulai membabat habis segala berhala. Tetapi kalau kita melihat ketika si Rabi Saul atau juga Paulus ya, pada saat dia mau mengarah ke arah Asia, kan dibelokkan ke arah mana? Ke arah Eropa, ya di sini ya. Jadi tengah-tengahnya Yerusalem, berarti kalau kesananya timur, kesananya barat, ya. Berarti kan mulai dari Yerusalem dia bergeser ke barat kemana? Roh Kudus beralih ke Eropa. Setelah dari Eropa beralih ke Amerika. Dari Amerika nanti balik lagi ke Asia. Nanti setelah dari Asia dia akan kembali lagi ke Yerusalem, ya. Jadi itulah Yerusalem yang ada di tengah-tengah itu patokannya di mana barat, di mana timur, ya. Oleh karena itu ya banyak sekali lah ini kan perjalanan ya, perjalanan Roh Kudus mengitari bumi ini, ya walaupun ada orang yang mungkin bilang ya teori-teori kan banyak ya, bumi datar, bumi bulat, atau juga bumi berbentuk rongga, banyak ya. Ya tapi saya baca firman Tuhan aja deh, Yesaya 40 ayat 22 yuk. Yesaya 40 ayat 22. Sebelumnya deh 41 deh atasnya deh. 21 atasnya. Tidakkah kau mengetahui, tidakkah kau mendengar, bukankah itu telah diceritakan kepadamu sejak permulaannya? Tidakkah kamu memahaminya sejak adanya dasar-dasar bumi? Dia yang duduk di mana? Di atas bulatan bumi. Ya tadi ya serahlah orang mau bilang bumi datar, bumi bulat, bumi lonjong, bumi berbentuk rongga. Tapi ya firman Tuhan bilangnya bulatan bumi. Ya, itu hanya sekedar informasi aja ya. Jadi pada saat itu Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh menggerakkan siapa? Raja Yosia untuk dia memperbaiki bait Elohim yang sudah rusak sejak zaman-zaman raja-raja sebelumnya ya. Dan ketika mereka sedang memperbaiki
bait Elohim tersebut, ternyata ada suatu yang ditemukan. Ya, kita balik slide selanjutnya. Ternyata apa? Torah Elohim ditemukan. Ya. Jadi runtutannya jelas Bapak Ibu ya. Dari muda dia mulai mencari Bapa Yahweh, lalu setelah itu dia mulai menghancurkan segala berhala, lalu ketika dia membersihkan, merapikan bait Elohim, ternyata apa? Torah Elohim ditemukan ya. Torah Elohim ditemukan. Saya akan bacakan 2 Tawarik 34 ayat 18. Safan panitera itu memberitahu raja dengan berkata, Imam Hilkia, ya jadi si siapa Safan ini ngasih tahu kepada raja bahwa Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Kitabnya yaitu apa? Torah. Kalau Bapak Ibu baca di atas ya, judulnya aja udah jelas. Hilkia menemukan Torah Elohim. Ya, ketika kita mau mencari Bapa Yahweh seperti apa, harta yang terpendam, ya harus ada usaha, ya harus ada usaha. Ya coba kita lihat deh dalam Matius 6 ayat 33, lalu Matius 13 ayat 34, Matius 6 ayat 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Coba satu lagi Matius 13 ayat 44 ya. Pertama carilah dulu apa? Kerajaan Elohim dan kebenarannya. Apabila kita mencarinya sungguh-sungguh seperti mencari harta yang terpendam, mencari mutiara, maka Bapa Yahweh akan bukakan jalan bagi kita semua. Lagi pula kerajaan sorga itu apa? Seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang yang setelah menemukannya seseorang memendamnya. Dan oleh karena sukacitanya itu ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki. Tujuannya apa? Dia membeli ladang itu. Ya, jadi ketika kita mau benar-benar mencari Bapa Yahweh, ya anak-anak muda dan kita semua yang pernah muda, ketika kita mau mencari Elohim, ya carilah Dia, yaitu kerajaan surga seperti apa? Harta yang terpendam. Kenapa? Bapa Yahweh pengen kita ada usaha. Ya, kalau nggak ada usaha, ya seperti proyek gratisan. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Gratifikasi. Ya, Bapak Yahweh benci KKN, dia nggak suka gratifikasi. Harus ada usaha dari pihak kita. Ya, kalau kita mencari Bapak Yahweh, ketika kita mau memperbaiki hidup kita yang adalah bait Elohim itu, maka kita akan menemukan apa? Torah Elohim. Ya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini di tempat kerja, ketika saya berkata, oh, Torah Elohim ditemukan. Dan itu menjadi jawaban. Wah, teman-teman saya langsung nengok. Kok Torah? Kok dalam pemikiran mereka, kok Taurat? Ya, itu. Karena orang sudah berpikir Torah sudah enggak berlaku. Sekarang zaman kasih karunia. Tapi kita lihat di sini, dengan Torah si Raja Yosia ini umur pemerintahannya panjang. Dengan Torah si Raja Yosia ini dia jadi tahu bagaimana cara hidup di hadapan Bapa Yahweh. Ya, dengan Torah si Bapak Yosia, si Raja Yosia ini jadi tahu, oh ternyata caranya begini, cara merayakan Paskah yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Ya, oleh karena itu jangan pernah menolak Torah, ya, karena Torah itu adalah mengajar kita, mendekatkan kita kepada Bapa Yahweh. Saya akan bacakan 2 Tawarik 34 ayat 19 sampai 22 ini. Ketika dia mendengar si raja mendengar apa yang dikatakan Torah,
Dan terjadilah ketika raja mendengar perkataan Torah itu, yang terjadi apa? Ia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memerintahkan Hilkia dan Ahikam anak Safan dan Abdon anak Mika dan Safan panitra itu dan Asaya hamba raja dan berkata, pergilah, carilah Yahweh demi aku dan demi dia yang tertinggal di Israel dan di Yehuda. Ya, berkenaan dengan perkataan kitab yang telah ditemukan, karena besar murka Yahweh yang telah dicurahkan kepada kita, karena leluhur kita tidak memelihara firman Yahweh untuk bertindak sesuai dengan semua yang tertulis dalam kitab ini. Ya, maka pergilah Hilkia dan mereka yang dari raja kepada Nabi Yahuda dan selanjutnya. Ya, ketika dia menemukan Torah, di Raja Yosia bilangnya apa? Pergi carilah Yahweh demi siapa? Coba 2 Tawari 34 ayat 21 deh. Biar ayat 21. Biar jelas. Ayat 21. Pergilah, carilah Yahweh demi siapa? Demi aku. Dan demi siapa? Demi dia yang tertinggal di mana? Di Israel dan di Yehuda. Tadi kan saya bilang apa? Israel tadinya kan satu kesatuan utuh, tetapi dia mau berdoa supaya apa? Yang tertinggal di Yehuda dan juga di Israel, berarti di satu saudara. Ya, itu kan satu saudara semua tuh, Israel ya. Pergi carilah Yahweh demi aku dan demi saudaraku. Ya, puji Bapa Yahweh. Ya, Torah juga membawa damai sejahtera bagi kita. Torah juga bisa apa? Mengubah hati raja. Ya, tadi kan kita sudah baca ya. Torah mengubah hati raja. Saya akan bacakan ayat yang ke-31. Dan raja berdiri di tempatnya dan membuat perjanjian di hadapan Yahweh untuk apa? Berjalan mengikuti Yahweh. Untuk memelihara apa? Kesaksiannya, ketetapan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dalam Torah. Ya. Sekali lagi kita belajar dari seorang pemimpin. Dia mempedulikan rakyatnya. Dia mempedulikan keluarga besarnya, saudara-saudaranya, supaya apa? Bertobat. Ya, puji Bapa Yahweh, kita semua harus mendoakan saudara-saudara kita ya. Tadi kita berdoa buat anak-anak kita, buat adik kita, kakak kita, saudara, semua harus kita doakan ya. Setelah kitab Torah ditemukan, oh ternyata ada satu lagi yang harus mereka lakukan, yaitu apa? Paskah. Ya, kita ke slide tadi. Slide selanjutnya. Setelah 18 tahun menjadi raja, alias setelah usia 26 tahun, Yosia baru merayakan Paskah. Ya. Setelah usia 26 kan dia mulai pemerintahan dari umur 8. Lalu setelah berapa? Setelah 18 tahun, berarti 18 tambah 8, setelah umur 26 tahun, ya setelah 18 tahun menjadi raja ya, bukan setelah 18 tahun Raja Yosia, ya, tetapi setelah 18 tahun menjadi raja, ia baru merayakan Paskah. Coba kita baca 2 Tawari 35 ayat yang ke 19 ya. Paskah itu diadakan kapan? Pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Ya, berarti setelah berapa tahun ya dia mengenal Bapa Yahweh? Setelah 18 tahun baru dibukakan. Oh, ternyata Paskah yang benar seperti ini ya. Kita juga kan setelah kita mengenal Bapa Yahweh, tadinya kan kita hanya merayakan Paskah hari Jumat, kenaikan Yesua, pokoknya hari Minggu, mau bulan apa aja, pokoknya yang sudah ditetapkan pemerintah, hari Jumat
bulan Maret atau bulan April itu adalah Paskah. Bahkan sekarang diubah menjadi Jumat Agung. Tetapi ketika kita mau menggali Torah, kita menemukan Torah dari Bapa Yahweh, ternyata tanggal 14 pada bulan yang pertama atau bulan Nisan, disitulah Torah. Kebetulan aja pada tahun ini Torahnya jatuh barengan sama Paskahnya jatuh pas di hari Jumat yang seperti ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi tahun-tahun lalu beda ya, mungkin selisih 2 hari atau 3 hari sebelum atau sesudahnya. Tetapi ketika dia tahu, oh ternyata di Torah ini seperti ini, saya harus melakukan Paskah ini tanggal 14 pada bulan pertama atau bulan Nisan, setelah itu oh baru dibukakan ya. Oleh karena itu mereka yang menolak Torah jangan harap dibukakan firman Tuhan ya. Sekali lagi, mereka yang menolak Torah jangan harap dibukakan firman Bapa Yahweh. Kita belajar di sini Raja Yosia ketika dia mencari Torah, menemukan Torah, baru dibukakan oleh Bapa Yahweh ya. Letakkan tabut kudus, tadi kan kita baca ya dalam 2 Tawari 35 ayat yang ketiga. Dan berkata kepada orang-orang Lewi yang mengajar seluruh Israel dan orang yang telah dikhususkan bagi Yahweh, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah Salomo anak Daud Raja Israel bangun. Itu tidak lagi menjadi beban di atas pundakmu ya. Jadi mengikut Yahweh keputusan ya. Bukan mengikut Yahweh jadi bebanku, bukan ya. Di sini Bapak Yahweh bilang itu tidak lagi menjadi beban di atas pundakmu. Sekarang layanilah Yahweh Elohimmu dan umatnya Israel ya. Jadi ketika kita melayani Bapak Yahweh, para pelayan Tuhan, anak-anak muda khususnya, ketika kita melayani Bapak Yahweh, jangan itu menjadi beban. Ya, kita kan sudah serahkan semua sama Bapak Yahweh. Ya, kita sudah memperbaiki bait Elohim yang rusak. Kita sudah mau kembali kepada Torah Elohim. Ya, jadinya serahkan semua bagi Bapak Yahweh. Ya, biar kita melayani Bapak Yahweh itu enak, tidak menjadi beban. Ya, letakkan tabut kudus pada tempatnya, lalu layanilah Tuhan ya. Dan ternyata perayaan Paskah ini dilakukan menurut Torah ya. Kalau perayaan Paskah, kalau hari-hari kita dilakukan menurut Torah, itu dahsyat ya. Coba 2 Tawari 35 ayat 18 ya. Dan sejak masa siapa? Nabi Samuel, lama ya. Sejak masa Nabi Samuel, tidak pernah lagi dilaksanakan Paskah seperti itu di Israel. Dan tidak satu pun dari raja-raja Israel pernah melaksanakan Paskah seperti yang siapa? Yosia dan para imam dan orang-orang Lewi serta seluruh orang Yehuda dan Israel yang kedapatan dan bersama penduduk Yerusalem laksanakan. Ya, ketika mereka mau benar-benar melakukan firman Tuhan, ya, terakhir berarti sejak masa Nabi Samuel, kata firman Bapak Yahweh. Memang sebelumnya siapa? Kalau kita baca dalam 2 Tawari 30, itu Hizkia juga pernah merayakan Paskah. Tetapi ketika kita mau baca Paskah pada saat zaman si Hizkia ini, ternyata mereka itu kalau bahasanya suam-suam kuku. Para pelayannya suam-suam kuku. Coba saya bacakan ya. 2 Tawari 30 ayat 15. Jadi masih banyak hal-hal yang tidak benar yang dilakukan pada saat zaman Raja Hizkia. 2 Tawari 30 ayat ke-15. Dan mereka, ini pada zaman Raja Hizkia ya. Dan mereka menyembelih persembahan Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Kenapa? Dan para imam serta orang-orang Lewi, kenapa? Dipermalukan. Karena mereka tidak benar-benar mempersiapkan diri. Ya, jadi Paskah dilakukan pada tanggal 14 bulan pertama.
Tapi bagi mereka yang tidak bisa melakukannya pada bulan pertama, akan dilakukan pada bulan kedua. Kenapa? Karena orang-orang para pelayannya enggak siap. Ya, orang-orang Lewi dipermalukan, tidak siap untuk melayani Bapak Yahweh. Itu pada saat zaman Raja Hizkia. Lalu 2 Tawarikh 30 ayat 18. Hizkia ke Yosia itu cuman sedikit ya jarak ininya, jarak rajaranya. Karena banyak dari rakyat, banyak dari Efraim, Manasye, Isakar dan Zebulon tidak menahirkan diri, tetapi mereka makan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang tertulis ya. Jadi pada saat zaman Raja Hizkia itu perayaan Paskahnya tidak seperti pada saat zamannya Raja Yosia. Oleh karena itu dikatakan pada ayat 2 Tawarikh 35 tadi, sejak masa Nabi Samuel tidak pernah lagi dilaksanakan Paskah seperti itu di Israel. Dan tidak satupun dari raja-raja Israel pernah melaksanakan Paskah seperti yang Yosia lakukan. Kenapa? Kuncinya lakukan Torah. Dari sejak kecil anak-anak sekolah minggu dilatih, dididik untuk takut akan Bapak Yahweh. Seperti siapa? Yosia tadi kan umur berapa? Umur 8 tahun sudah menjadi raja. Karena dia setia. Dia mau membakar habis, membabat habis segala berhala-berhala. Dia mau membenahi bait Elohim. Dia mau melakukan Torah. Maka segala sesuatunya boleh Bapak Yahweh bikin, boleh Bapak Yahweh buat berhasil. Ya, ada amin Bapak Ibu? Siap melakukan firman Bapak Yahweh? Haleluya. Next, satu selanjutnya, slide terakhir. Selanjutnya. Ini adalah 7 hari, ini sedikit pengulangan Bapak Ibu ya, 7 hari raya yang Bapak Yahweh perintahkan untuk kita lakukan ya. 3, 1, 3, semua ada 7. 3 di awal, 1 di tengah, 3 di akhir. Ya, hari raya Paskah dilakukan pada saat bulan pertama atau bulan Nisan. Atau ya sekitar bulan April lah ya, sekitar bulan April. Pada tanggal 14 ada hari raya Paskah, tanggal 15 roti tidak beragi, lalu pada hari setelah Sabat, ada hari raya buah sulung. Kita lihat, lalu setelah itu di bulan Siwan atau setelah 7 pekan tersebut atau sekitar bulan Juni ada hari raya pencurahan Roh Kudus. Lalu setelah itu di bulan yang ke-7 atau bulan Tisri atau sekitar bulan Oktober itu ada hari raya peniupan Nafiri atau Rosh Hashanah atau bilangnya tahun baru lah ya. Lalu ada hari raya pendamaian dan ditutup oleh hari raya Sukot ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, April ke Juni sekitar 2 bulan. 2 bulan ya 2000 tahun bisa. Bulan Juni ke Oktober sekitar berapa? 4 bulan ya, 4000 tahun. 2000, 4000, 6000 tahun. Ya. Ini tafsiran ya. Sekitar sarangan tahun 5782. Nanti hari ke-7 hari Sabat atau juga ya hari peristirahatan Bapak Yahweh. Pada tanggal 1 ada hari raya peniupan Nafiri ya. Setelah 6000 tahun ada sangkakala dibunyikan ya. Lalu setelah itu umat Israel akan kembali kepada Bapak Yahweh. Lalu apabila kita baca dalam kitab Zakaria akan ditutup dengan hari raya Sukot ya. Ya. Ada 3, 1, 3. Ada 3 hari raya yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Bapak Yahweh. Ya, Ulangan 16 ayat 16. Coba kita buka. Ulangan 16 ayat 16. Ulangan 16 ayat 16. 3 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh.
3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya apa? Pertama, hari raya roti tidak beragi. Tadi bulan apa? Bulan Nisan. Lalu yang kedua, pada hari raya 7 pekan atau hari raya di bulan Siwan di tengah-tengah. Lalu yang terakhir pada hari raya Sukot. Di setiap hari raya ada hari-hari yang diwajibkan oleh Bapa Yahweh untuk dirayakan. Dan pada hari-hari tersebut harus dilakukan sebanyak 7 hari ya. Di hari raya roti tak beragi 7 hari, lalu di hari raya Sukot juga 7 hari. Sedangkan di hari raya 7 pekan itu juga harus dihadiri. Artinya apa? Coba balik ke slide. Di hari ini 7 hari harus dirayakan. Ini wajib dihadiri. Ini 7 hari harus dilakukan. Dengan kata lain, setiap hari raya wajib dilakukan ya. Apabila kita kembali ke, misalkan nih orang Israel kembali ke Yerusalem, masa sih harus dilakukan 7 hari, tapi kok misalkan ini, dia misalkan mau, ini kan harus 7 hari nih, masa harus 7 hari otomatis ya ini harus ikut. Ini harus ikut. Kenapa? Karena masanya panjang. Ya, 7 hari loh. Ya, oleh karena itu setiap hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh harus kita lakukan ya. Sebagaimana Raja Yosia ketika dia menemukan Torah Elohim baru dicerahkan. Oh, ternyata begini cara melakukan firman Bapa Yahweh ya. Tidak ada lagi apa? Kemarahan, karena kemarahan gak ada gunanya. Tidak ada lagi apa? Kebencian, karena kebencian tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tetap lakukan Torah. Ya, tetap lakukan Torah. Gimana caranya kita melakukan Torah? Baca firman Tuhan ya. Bapak Gembala akhir-akhir ini sering bilang kan 666. Ya, 66 kitab ditambahin 1 keinginan daging itu jadi sebuah bilangan binatang ya. Dan tadi kita juga boleh mendengar apa? Jangan beribadah pakai Yesus, pakai Yeshua. Ya, tetapi harus memiliki satu kesatuan hati. Kenapa? Karena kita meyakini ya, Bapak Ibu yakin kan kalau perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa apa? Ibrani, ya. Sepakat ya? Ditulis dalam bahasa Ibrani. Bapak Ibu tahu angka gematria? Tahu ya? Misalkan kalau Romawi berarti kalau V berarti 5. Kalau I berarti 1. Kalau XI berarti 11. Itu adalah angka gematria dari Romawi. Nah, sekarang kalau perjanjian barunya ditulis dalam bahasa Ibrani, berarti 666 adalah angka gematria dari Ibrani atau Latin. Ya. Ini harus saya sampaikan kenapa? Yaitu karena orang 66 kitab ditambahin 6. Ya, sebenarnya saya malas membahas ini, cuman karena di tengah jemaat kayaknya wow banget gitu ya. Coba balik ke slide. Coba kasih slide yang bersih coba. New slide. Karena ada pengajaran seperti ini Bapak Ibu ya. New slide, coba tulis yang besar. Corona. Coba tulis corona. Coba dibesarin. Padahal kita akuin perjanjian baru dalam bahasa Ibrani apa Latin, apa Romawi. Nah, ada pengajaran seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C berapa? 3. O 15, 18.
R berapa ya? Coba saya hitung. A, J, C, O, R, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. R 18. Ya. C 3, O 15, 18. Tambah R 18, 36. Tambah O lagi 15 ya, 51. Tambah N, J, K, L, M, N. Pokoknya jumlah total ini nih, 66. Coba. J, K, L, M, N. N 14, A 1. 18, 36, 51, 65, 66. 66, lalu di sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 666. Pernah dengar pengajaran seperti itu? Pertanyaan ini tulisan Latin apa tulisan Ibrani? Ya. Tulisan Ibrani itu Yod, He, Waw, He. Ya. Yod, He, Waw, He. Yod jumlahnya berapa? 10. He 5. Waw 6. He lagi 5. Ya, kita baca dari kanan ya. Yod, He, Waw, He. 10, 5, 6, 5. Yang jumlahnya 6 tadi apa? Huruf apa? Waw. Kita bacanya apa? W. Berarti kalau 6, 6, 6. W, W, W. What is W, W, W? Ditonton oleh banyak orang karena kita ditonton oleh banyak orang karena apa? Internet. Ya, jadinya ya. Oh, tapi kan itu lambangnya di dahi dan di tangan. Orang bilang kalau dalam bahasa Inggris tuh in. Ya, di dalam dahi dan di dalam tangan. Segala sesuatu yang keluar dari dalam hati. Hati memancarkan segala sesuatu kehidupan kita. Ketika kita asik lihat internet, hal yang positif bagus. Hal yang negatif, masuk dalam hati, dipikir, keluar dari dahi. Seperti tadi, mukamu kayak setan. Dipikir, keluar, ya. Tanda yang diberikan Bapa Yahweh, kita melakukan Torah di tangan dan di dahi tidak kelihatan. Begitu juga dengan internet. Masuk ke dalam hati, keluar deh dari pikiran. Keluar deh nonton-nonton pembunuhan, nonton pencurian, jadi pencuri. Itu adalah hal yang najis kata Bapak Yahweh, jijik Bapak Yahweh. Jadi orang tidak berkenan, kenapa? Karena memancarkan dari dalam hati. Ya, kalau saya sih lebih cenderung karena kita meyakini bahasa Ibrani ditulis, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Latin. Ya. Oh, tapi kan tanpa tanda bilangan binatang itu kita nggak bisa menjual, membeli. Sekarang misalkan saya lagi di laut, anak saya mau beli apa ya? Mau beli, ya misalkan mau beli mainan lah.
tinggal pakai, ya itulah e-banking lah. Jadi e-banking pakainya apa? Internet. Itu hal yang positif. Ada saudara yang kerja di luar negeri, ditransfer pakai internet. Tanpa internet, orang tidak bisa menjual dan membeli. Orang sekarang ketinggalan HP, nggak bisa update status. Akhirnya apa? Pusing. Keluar dari dalam pikiran, memancarkan tanda bilangan binatang. Akhirnya apa? Karena marah, responnya marah, ngamuk, keluar di tangan. Itulah tanda bilangan binatang. Itu yang saya imani. Karena saya imani perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, bukan dalam seperti ini. Ini tulisan Latin. Ya, oleh karena itu, ya, gali firman Bapa Yahweh, ya, supaya apa? Supaya kita tetap fokus sama firman Bapa Yahweh, ya. Oleh karena itu saya kadang-kadang suka sewot nih, kalau misalkan mohon maaf nih ya, misalkan di grup ya, dalam satu grup ada yang kasih berita-berita bohong, kadang-kadang saya suka sewot, kenapa? Bohongnya satu, anaknya banyak. Ngerti maksudnya? Bohongnya satu orang, share, bercabang-cabang. Ya. Oleh karena itu, pergunakanlah internet dengan bijak, ya. Anak-anak juga, anak-anak sekolah minggu, ya, pergunakan apa? Internet dengan bijak. Supaya apa? Tanda bilangan binatang itu enggak keluar dari pikiran. Seperti apa? Mukanya kayak setan tadi. Jangan keluar dari tangan, ya. Ya, karena dari perbuatan kita itu keluarnya dari dalam hati, ya. Haleluya, ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya, puji Bapak Yahweh, kita bangkit berdiri. Kita mau seperti Raja Yosia ya, yang boleh merayakan Paskah karena dia dari sejak kecil mau mencari Bapa Yahweh dengan benar, ya. Dia mau mencari Bapa Yahweh dengan segenap hati, sehingga segala sesuatu yang dipercayakan boleh Tuhan buat berhasil. Apabila kita mengikut Bapa Yahweh, segala sesuatu juga pasti akan Tuhan buat berhasil. Haleluya.